Kita sering banget ya dengar soal pajak, tapi gimana dengan PNBP? Penerimaan negara bukan pajak. Mungkin namanya kalah populer nih, tapi perannya buat kas negara itu wah penting banget. Nah, di Deep Dive kali ini, kita mau kupas tuntas satu kajian akademik yang komprehensif soal PNBP. Acuannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Misi kita, ya mengekstrak intisarinya PNBP, apa itu, kenapa penting, terus gimana cara kerjanya. Khusus buat Anda. Oke, kita mulai ya. Betul. Sumber ini tuh kayak ngasih kita kacamata ya buat lihat komponen penting di keuangan negara kita. Yang seringkali ada di belakang layar gitu. Padahal dampaknya, langsung atau nggak langsung, itu terasa banget loh buat Anda juga. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Apa sih PNBP itu? Gampangnya gimana? Jadi gini, PNBP itu intinya pungutan yang dibayar oleh perorangan atau perusahaan gitu. Kalau mereka dapat manfaat langsung atau nggak langsung dari layanan pemerintah. Atau pas pakai sumber daya negara. Oh, contohnya kayak biaya bikin paspor gitu? Atau sewa aset negara? Nah, betul. Itu contohnya. Biaya paspor, sewa gedung pemerintah, atau royalti tambang misalnya. Ini jelas beda ya sama pajak. Kalau pajak kan kita bayar, tapi nggak langsung dapat imbalan spesifik. Beda juga sama hibah. Jadi kuncinya itu ada semacam quid pro quo ya, ada timbal balik gitu, bayar karena dapat sesuatu. Tepat sekali. Ada imbal jasanya. Anda bayar karena Anda terima sesuatu yang spesifik dari negara. Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 itu menegaskan ini. Jadi dasar hukumnya kuat. Sekaligus UU itu punya tujuan, yaitu buat optimalkan penerimaan, tapi juga, nah ini penting, ningkatin kualitas layanan publiknya. Oke, paham. Kalau gitu, kenapa sih PNBP ini dianggap penting banget? Fungsinya apa aja? Fungsinya itu ada dua, yang utama ya. Pertama, yang paling jelas fungsi budgetary, anggaran. Ya ini jelas, PNBP jadi salah satu sumber dana APBN buat biaya pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Contohnya yang tadi itu ya, kayak pemasukan dari migas, pembang. Betul, termasuk juga biaya SIM yang Anda bayar itu loh. Itu masuk PNBP juga. Nah, saya dengar ada fungsi kedua nih, yang katanya sering kelewat. Iya, bener banget. Fungsi kedua ini, fungsi regulatori atau pengaturan. Ini menarik loh. Jadi PNBP bisa jadi alat kebijakan buat ngatur perilaku. Ngatur perilaku, maksudnya gimana tuh? Contohnya gini, tarif royalti tinggi buat sumber daya alam yang tidak terbarukan. Itu kan bisa mendorong perusahaan buat lebih efisien, lebih hemat, lebih mikirin konservasi. Atau denda tilang lalu lintas deh. Itu kan PNBP juga. Tujuannya jelas buat ngatur, biar pada tertib di jalan. Wah, menarik ya. Tapi, menyeimbangkan dua fungsi ini pasti susah ya? Nah, itu dia. Tantangannya di situ. Antara mau ngejar setoran penerimaan sama tujuan ngaturnya itu. Betul sekali. Gimana caranya maksimalin penerimaan, tapi nggak mengorbankan tujuan pengaturan. Atau, keadilan sosial. Misalnya tarif layanan publik dinaikin tinggi banget, demi target PNBP, kan bisa beratin masyarakat. Perlu hati-hati banget nyeimbanginnya. Oke. Terus, gimana PNBP ini dipungut dan dikelolanya? Ada prinsip-prinsipnya gitu? Jelas ada. Pemungutannya nggak bisa sembarangan loh. Ada asas-asasnya. Mirip prinsip pajak yang baik dari Adam Smith itu. Pertama, keadilan. Tarifnya nggak boleh diskriminatif. Harus mikirin dampaknya. Kedua, kepastian hukum. Jenisnya apa, tarifnya berapa, bayarnya gimana, itu harus, jelas diatur undang-undang. Biar nggak bingung ya pas bayar? Iya dong. Terus ada asas daya pikul. Maksudnya, mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat. Makanya ada kan layanan yang tarifnya Rp0 buat yang nggak mampu. Terakhir, asas manfaat. Ya harus ada manfaat yang diterima sama yang bayar PNBP itu. Oke, itu asas pemungutannya. Kalau pengelolaannya gimana setelah uangnya terkumpul? Nah, prinsip utamanya, semua PNBP itu wajib disetor langsung ke kas negara, secepatnya. Ini penting buat jaga disiplin fiskal, biar transparan juga. Jadi nggak dipegang sama instansinya gitu ya? Pada dasarnya enggak, meskipun ada mekanisme pengecualian. Instansi tertentu bisa pakai sebagian PNBP-nya, tapi harus ada izin Menteri Keuangan. Dan tujuannya juga spesifik banget buat ningkatin kualitas layanan mereka atau buat optimalin PNBP itu sendiri, bukan buat insentif biasa gitu aja.
Pengawasannya gimana tuh? Berlapis, mulai dari internal kementerian atau lembaga, KL, itu sendiri, sampai diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Sip. Sekarang kita ke jenis-jenisnya nih. Apa aja sih yang masuk PNBP? Kayaknya luas banget ya cakupannya. Luas banget. UU nomor 9 tahun 2018 itu ngelompokin jadi 6 klaster besar. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam, SDA. Ya ini kayak royalti tambang batu bara, tarifnya sekarang progresif ya, 5% sampai 13,5%, tergantung kalori sama harga acuan batu bara. Terus hasil hutan, hasil perikanan. Oke, SDA. Yang kedua. Kedua, pelayanan. Nah, ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Biaya paspor, tadi udah disebut ya, terus biaya SIM, biaya nikah di luar KUA, banyak deh. Yang ketiga, Ketiga, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. KND. Ini utamanya dividen dari BUMN. oh, keuntungan BUMN yang disetor ke negara ya. Lanjut. Keempat, pengelolaan barang milik negara, BMN. Misalnya, sewa gedung atau tanah punya pemerintah. Kelima, pengelolaan dana, kayak bunga atau jasa giro dari rekening pemerintah di bank. Terakhir, keenam, hak negara lainnya. Ini kayak keranjang sisanya gitu ya. Contohnya denda administratif atau uang hasil lelang barang sitaan negara. Wah, benar-benar dari hulu ke hilir ya. Dari sumber daya alam sampai layanan administrasi, denda juga masuk. Iya, makanya PNBP ini nyentuh banyak banget aspek kehidupan dan ekonomi kita. Tapi, kajian kita ini juga ngasih catatan kritis loh. Ada tantangan. Tantangannya apa tuh? Optimalisasi potensi, terutama dari SDA sama BMN. Itu potensinya katanya masih gede banget, yang belum kegali maksimal. Terus soal penyederhanaan tarif yang kadang masih ruwet, sama gimana caranya ningkatin kepatuhan orang buat bayar PNBP. Itu jadi PR juga. Oke, jadi udah jelas ya sekarang, PNBP itu bukan sekedar penerimaan lain-lain gitu aja. Ini instrumen penting, fungsinya ganda, ada aturan mainnya soal keadilan dan kepastian hukum, dan dampaknya ya dari ngurus SDA sampai ngurus SIM kita sehari-hari. Betul, reformasi lewat UU 9 2018 itu memang bawa perbaikan tata kelola. Lebih transparan, lebih akuntabel, tapi ya itu tadi, jalan buat optimalisasi, biar manfaatnya maksimal buat masyarakat, itu masih panjang, masih perlu kerja keras terus. Nah ini sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kita tahu potensi PNBP ini besar banget kan? Apalagi dari sumber daya alam sama aset negara kita yang melimpah. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mastiin PNBP ini nggak cuma jadi angka di APBN, tapi benar-benar jadi kesejahteraan buat publik, jadi pembangunan yang berkelanjutan. Kayak gimana sih wujud PNBP yang optimal itu menurut Anda? Coba direnungkan.